Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat adik-adik semester 3 menempuh mata kuliah keperawatan keluarga ya. Di sini saya Galia Wardah, sudah kenal sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran atau rencana perkuliahan sebelum kita masuk ke kuliah atau teori, penjelasan teori tentang keperawatan keluarga. Oke, ini RPS-nya, koordinatornya saya. Ya. SKS dari keperawatan keluarga ini cukup besar ya adik-adik. Sekitar 4 SKS. Di mana 3 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya nanti kita laboratorium ya. Nanti laboratoriumnya sistem daring ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Perkuliahan juga kita manfaatkan teknologi e-learning ya. Nanti bisa kita pakai Zoom, atau nanti saya akan menge-share video penjelasan saya terkait dengan materi. Silakan disimak, kita diskusi, tanya jawab, bisa via WA Group, Google Meet, atau Google Classroom. Silakan dipilih. Nanti untuk absensi, setiap kali pertemuan ada evaluasi dari saya. Silakan mengerjakan evaluasi tersebut sebagai bentuk absensi. Jika tidak mengerjakan, maka absensinya 0 ya. Apa itu mata kuliah keperawatan keluarga ya? Mata kuliah keperawatan keluarga ini masih satu rumpun dengan keperawatan komunitas, di mana nanti kita melakukan asuhan keperawatan ke lahan, ke tempat ke rumah-rumah ya, melakukan kunjungan rumah gitu. Jadi beda dengan keperawatan klinik. Sehingga fokus kita adalah promosi dan preventif, yaitu mengajarkan, mempromosikan bagaimana perilaku hidup yang sehat, sehingga keluarga atau masyarakat tidak jatuh sakit, dan mengupayakan berbagai macam preventif. Ya, sehat itu menjadi sebuah budaya di dalam keluarga, perilaku sehat ya menjadi budaya dalam keluarga, itulah yang menjadi peran utama kita sebagai perawat keluarga. Nah, di sini tujuannya diharapkan mahasiswa mampu melakukan proses asuhan keperawatan ya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah keperawatan keluarga dan bagaimana tren isu terkini dari keperawatan keluarga. Tujuan khususnya mahasiswa memahami tentang arti dari keperawatan keluarga itu sendiri atau konsep dasar keluarga, mengetahui apa saja keluarga sejahtera, konsep dari keperawatan keluarga, peran keluarga, dan lain sebagainya, peran perawat keluarga ya. Ya, sampai ke mampu untuk melakukan askep. Nah, askepnya berbeda dengan askep klinis. Oke, dalam rencana kegiatan pembelajaran ya ada 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nanti semuanya akan diajar oleh Bu Galia ya. Keperawatan keluarga akan selalu ketemu dengan saya. Oke, pertemuan pertama hari ini kita akan penjelasan silabus terlebih dahulu ya, kontrak pembelajaran tuh. Kemudian pertemuan berikutnya saya akan ceramah, saya akan menjelaskan tentang
konsep keluarga. Ya, nanti kita bisa pakai Zoom atau saya share video tentang penjelasan PPT saya yang akan disimak oleh adik-adik mahasiswa ya, tentang konsep keluarga, di mana saya akan menjelaskan tentang definisi keluarga, struktur keluarga, tipe keluarga, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah dasar saat kita mau melakukan pengkajian. Pertemuan berikutnya lagi akan saya jelaskan tentang tahap dan tugas perkembangan keluarga ya. Pertemuan berikutnya lagi masih teori dari saya. Saya juga akan menjelaskan tentang apa itu konsep keperawatan keluarga, peran dari perawat keluarga, ruang lingkupnya ya, peran dari keperawatan keluarga itu sendiri, dan lain sebagainya. Pertemuan kelima ini penugasan individu ya, tugasnya tentang konsep keluarga sejahtera, indikator keluarga sehat. Minta tolong ditulis tangan, enggak banyak kok ya. Silakan browsing di Google, sudah banyak. Kenapa saya minta tulis tangan? Karena biasa kalau tulis tangan akan lebih ingat ya, daripada kita copy dari Google dipaste ke kerjaan kita, paper kita. Nanti tulisan tangan itu silakan difoto atau di scan pakai web scanner yang ada di HP juga bisa ya. Nah, nanti silakan dikumpulkan. Minta tolong si pen membuat Google Classroom ya. Nanti semua tugas dikumpulkan di sana sehingga akan terkumpul di satu sistem yang Google akan mudah untuk mengecek ya. Terus pertemuan ke-6 masuk ke ASKEP ya adik-adik. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ASKEP keluarga. Setelah itu, kita akan mempraktikkan saat itu juga bagaimana pembuatan form pengkajian. Nah, pembuatan form pengkajian ini adik-adik membuat, kemudian hasilnya silahkan dikumpulkan kembali di Google Classroom. Nanti akan saya feedback ya. Pertemuan selanjutnya tentang lanjutan dari ASKEP tadi, masuk ke diagnosa, ke intervensi, implementasi, dan evaluasi. Di sini ada praktik ya, tentang menyusun scoring keperawatan keluarga. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih scoringnya. Tapi terlebih dahulu adik-adik akan membuat form scoringnya. Kemudian selebihnya akan saya jelaskan ya. Pertemuan ke-8, tugas individu juga lagi ya, tentang tren isu keperawatan terkini, yaitu tentang PIS-PK dalam gerakan Germas. Nah, ini buat paper, silakan copy sebanyak-banyaknya yang ada di tahu tentang PIS-PK. Tetap nanti bentuknya Word, ya, paper Word gitu, dikumpulkan di Google Classroom-nya. Nah, setelah itu UTS ya, adik-adik. Nah, UTS-nya mengerjakan soal sistem e-learning. Nah, kemudian setelah itu kita masuk seminar. Nah, seminar ini adalah tugas dari mahasiswa secara kelompok. Mungkin adik-adik bertanya, loh, kan kita sistemnya daring, nggak bisa ketemu sama teman-teman kelompok, bagaimana mengerjakannya? Nah, silakan manfaatkan teknologi-teknologi terkini, aplikasi-aplikasi terkini, ya sudah banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita pakai. Adik-adik bisa sama-sama bertemu dengan temannya satu kelompok, walaupun tidak tatap muka secara langsung, bisa manfaatkan Zoom, bisa memanfaatkan Google Meeting, bisa manfaatkan video call WA ya, atau WA group. Silakan diskusi di sana.
berbagi tugas, siapa mengerjakan apa, nanti bisa diskusi, ya. Nah, ada 6 kelompok. Nanti silakan si keperawatan keluarga membagi kelasnya menjadi 6 kelompok. Nah, di sini ada 2 tugas. Satu membuat makalah seminar, kemudian ya makalah seminarnya nanti ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1-nya tentang pendahuluan, bab 2-nya tentang tinjauan teori. Bab 3-nya tentang kasus, ya. Kasusnya bisa membuat sendiri, mengarang sendiri, atau kasusnya mengkaji tetangganya, mengkaji keluarganya sendiri, keluarga temannya, gitu, ya. Atau browsing juga bisa kasusnya. Untuk contohnya, untuk kelompok 1, askap keluarga dengan kasus mengasuh anak. Ada masalah tumbuh kembang, misalkan keluarga dengan anak yang memiliki keterlambatan perkembangan, misalkan retardasi mental. Itu silakan dilakukan pengkajian askap keluarganya sampai ke implementasi. Nah, implementasinya silakan dibuat video. Ya, video bagaimana mengimplementasi. Silakan bagi tugas sama temannya. Siapa yang buat videonya, siapa yang buat askepnya, siapa yang mempresentasikan. Gitu ya, bagi tugas. Perkuliahan metode seminar ini juga membantu adik-adik untuk bekerja sama dengan temannya. Ya, jadi tidak hanya mementingkan tugas secara individu, tapi bagaimana kita berbagi tugas bersama teman. Oke, terus yang kelompok 2 tentang kasus ibu hamil berisiko tinggi, misalkan ibu hamil yang memiliki riwayat darah tinggi, ibu hamil yang memiliki riwayat preeklamsi, ibu hamil dengan ciri-ciri lain yang dimana mereka memiliki risiko tinggi, ya. Sama melakukan seminar, kemudian sampai ke implementasi, di mana implementasinya dibuatkan video. Implementasinya apa, Bu? Bisa dalam bentuk penkes, bisa dalam bentuk role play, ya. Misalkan kalau di ibu hamil itu ada kasus gizi, ya, gizi kurang, misalkan pada ibu hamil, adik-adik bisa membuat demonstrasi bagaimana menu yang baik pada ibu hamil. Di dalam piring itu ada apa, itu bisa di video, ya. Kelompok ketiga tentang keluarga dengan kasus penyakit kronis. Penyakit kronis misalkan seperti stroke, ya, kanker, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Selanjutnya askep keluarga dengan kasus penyakit degeneratif lansia. Nah, contohnya hipertensi, DM, gout artritis, dan lain sebagainya. Kelompok kelima, ya, tentang aspek keluarga dengan kesehatan mental. Jadi dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang memiliki gangguan mental. Nah, ada praktiknya juga diimplementasi, ya, sama di video. Oke, terus yang terakhir, kelompok 6 tentang kasus penyakit menular. Nah, sekarang kondisi pandemi, ya, penyakit corona, COVID-19, bisa kita jadikan kasus di sana. Itu, ya, adik-adik paham? Kalau ada yang kurang dimengerti, bisa japri ke Bu Lia atau kita diskusikan dalam grup, ya. Atau mau konsul terlebih dahulu sebelum seminarnya dipresentasikan, bisa. Oh ya,
Bu, presentasinya bagaimana? Presentasinya ya seperti Bu Galia ini. Silahkan buat video, PPT-nya dijelaskan. Terus pengumpulan videonya bisa nge-link ke YouTube, link YouTube-nya disampaikan ke teman-teman WA group, ya nanti di sana pada sesi perkuliahan seminar kita akan diskusi, ya. Ada teman-teman yang lain akan menyimak penjelasan PPT-nya dari kelompok, kemudian akan ada tanya jawab. Nah, silakan kelompok menjawab pertanyaan dari teman-temannya, ya. Nanti setelah itu sekalian adik-adik meng-share video praktiknya, ya. Di situ juga akan dikomentari oleh teman-temannya, ya. Videonya lebih baik tadi nge-link ke YouTube, ya. Jadi tidak akan memakan tempat, kalaupun misalkan pada posisinya lagi di jalan ada kuliah, atau di mobil ada kuliah. Jadi bisa lewat HP, ya, nggak memakan banyak tempat data. Itu ya. Absensinya dari mana? Absensi nanti dari adik-adik mengerjakan evaluasi yang sudah Bu Galia buat setiap harinya. Ya. Oke, demikian penjelasan silabus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa silahkan tanya-tanya saya, Japri, ataupun lewat WA grup yang sudah dibuat. Ya. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.